Sejak kecil, kita diajari untuk melihat dunia secara terpisah-pisah. Tubuh adalah milik kita, pikiran terjadi di kepala, emosi ada di hati, dan semua itu dianggap terisolasi dari dunia luar. Kita diajarkan bahwa aku berakhir di kulit ini, dan segala sesuatu di luar adalah bukan aku. Namun, ini adalah ilusi terbesar yang pernah kita warisi. Dalam realitas terdalam, tidak ada yang benar-benar terpisah. Segalanya saling terhubung dalam suatu jaringan tak kasat mata yang disebut para mistikus sebagai kesatuan, dan oleh fisikawan sebagai entanglement atau keterikatan kuantum. Di sana, jarak hanyalah persepsi, dan waktu hanyalah konstruksi. Bahkan partikel yang dipisahkan oleh ruang jutaan kilometer bisa saling memengaruhi secara instan. Maka jika partikel sekecil itu saling terhubung, bagaimana dengan kita, yang seluruh keberadaannya dibangun dari partikel? Hubungan yang tidak terlihat ini adalah medan kehidupan, sebuah jaring energi yang menyatukan pikiran, emosi, tubuh, dan semesta. Kita tidak hanya hidup di dalam dunia ini, kita adalah denyut jantungnya. Segala yang kita rasakan, pikirkan, dan pancarkan menjadi gelombang dalam medan ini, menciptakan riak yang memengaruhi segalanya. Saat kita mulai menyadari bahwa tidak pernah ada pemisahan sejati antara diri dan dunia, sesuatu di dalam diri mulai berubah. Kita tidak lagi merasa sendirian, tidak lagi terputus dari sumber kekuatan. Kita mulai mengenali bahwa kita adalah bagian yang utuh dari satu tarikan napas kosmik. Dan dalam kesadaran itulah, kita mulai pulang. Selama ini, banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kita hanyalah bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar, seperti setetes air yang tak berdaya di tengah samudera kehidupan. Tapi bagaimana jika selama ini kamu keliru? Bagaimana jika kamu bukan bagian kecil dari realitas, tapi justru pusat dari seluruh pengalaman itu? Setiap momen dalam hidupmu bukan sekadar terjadi padamu, tapi melalui dirimu. Realitas bukan layar pasif tempat cerita diputar, tapi lebih seperti cermin, merefleksikan setiap getaran batin yang kamu pancarkan. Kamu adalah medan aktif yang membentuk dan mengarahkan pengalaman, bukan objek pasif yang diseret oleh nasib. Di balik keinginan-keinginanmu, ada sesuatu yang lebih kuat, frekuensi dominanmu. Semesta tidak bekerja berdasarkan permohonan, melainkan resonansi. Ia tidak menjawab apa yang kamu katakan kamu inginkan, tapi apa yang kamu jadi saat ini. Jika kamu memancarkan ketakutan, kamu akan menarik pengalaman yang selaras dengannya. Jika kamu menjadi kedamaian, dunia akan menyapamu dengan lembut. Kesadaranmu adalah pusat medan, dan setiap emosi, pikiran, serta keyakinanmu memancar bagai gelombang. Kamu tidak kecil, kamu bukan pecahan. Kamu adalah samudra yang menyamar sebagai tetesan. Dan ketika kamu mengingat ini, kamu tak lagi menunggu perubahan datang dari luar. Kamu mulai menciptanya dari dalam, dengan keberanian, dengan cinta, dengan kesadaran. Di dunia subatomik, sains telah menemukan sesuatu yang nyaris ajaib. Partikel yang terpisah oleh jarak ribuan kilometer masih bisa saling memengaruhi secara instan. Fenomena ini disebut quantum entanglement, dan ia mengguncang cara kita memahami ruang, waktu, dan keterhubungan. Jika dua partikel bisa tetap terhubung sedalam itu, lalu bagaimana dengan kita yang terbentuk dari triliunan partikel seperti mereka? Tubuhmu bukan sekadar daging dan tulang. Ia adalah sistem energi yang sangat halus, kompleks, dan terus-menerus berinteraksi dengan semesta di tingkat yang jauh lebih dalam daripada apa yang bisa dilihat mata. Pikiranmu, emosimu, bahkan niat tersembunyi dalam hatimu, semuanya memancarkan getaran ke dalam medan kehidupan yang menyatukan segala sesuatu. Bayangkan hidup ini seperti jaring laba-laba raksasa yang tak terlihat. Setiap gerakan kecilmu, sebuah pikiran, perasaan, atau tindakan menarik benang yang akhirnya mengguncang bagian lain dari jaring itu. Tidak ada yang benar-benar terisolasi. Realitasmu adalah hasil dari sistem energi yang saling terkait, dan kamu adalah simpul sadar yang menggerakkannya. Entanglement bukan hanya teori fisika.
Ia adalah bahasa terdalam dari kesatuan. Ia berkata bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri, bahwa apa yang kamu lakukan, pikirkan, dan rasakan memengaruhi yang lain, dan sebaliknya. Ia menghapus ilusi batas antara aku dan mereka, antara dalam dan luar. Dan ketika kamu menyadari bahwa kamu adalah bagian dari sistem universal yang begitu dalam dan terhubung, kamu tidak lagi merasa seperti korban dari keadaan. Kamu mulai menyadari bahwa kamu adalah pemain utama dalam tarian semesta yang agung ini. Selama ini kita mengira kesadaran itu tinggal di kepala, sebuah aktivitas mental di balik dahi. Namun kebenaran yang mulai terkuak jauh melampaui batasan itu. Kesadaran bukanlah sekadar hasil dari otak, melainkan medan hidup yang memancar dari seluruh keberadaanmu. Ia bukan tempat yang kamu masuki untuk berpikir, tapi getaran yang kamu pancarkan untuk hidup. Bayangkan kesadaran sebagai medan elektromagnetik yang luas dan halus, mengelilingi dan melintasi tubuhmu, menyentuh dunia di sekitarmu. Ia merespon setiap pikiran, emosi, dan niatmu. Ketika kamu merasa damai, medanmu pun tenang. Ketika kamu marah, ia menjadi keruh dan tegang. Artinya, kamu tidak hanya mengalami emosi, kamu memancarkannya ke seluruh medan yang membentuk kenyataanmu. Ilmu modern kini mulai menyentuh batas-batas yang dulu hanya dijelajahi oleh para mistikus. Penelitian menunjukkan bahwa jantung manusia memancarkan medan elektromagnetik yang sangat kuat, jauh lebih besar dari otak. Dan medan ini berubah-ubah sesuai dengan emosi yang kamu rasakan. Dengan kata lain, tubuhmu, terutama hatimu, bukan hanya pusat biologis, tapi pusat komunikasi energetik. Kamu bukan pengamat pasif yang duduk diam menunggu realitas terjadi. Kamu adalah pencipta aktif dari setiap getaran yang mengalir dari dalam keluar. Semakin kamu sadar bahwa medan ini hidup dan bergerak bersama intensimu, semakin kamu mampu mempengaruhinya dengan penuh kesadaran. Dan saat itulah kamu berhenti merasa kecil. Kamu mulai hidup dari pusat kesadaran yang luas, tak terbatas oleh bentuk atau pikiran. Kamu menjadi medan itu sendiri, medan yang sadar, hidup, dan mampu mencipta. Semesta tidak bicara dalam kata. Ia tak membaca doamu seperti teks di atas kertas atau mengartikan keinginanmu melalui kalimat yang kamu ucapkan. Ia merespons sesuatu yang jauh lebih jujur, lebih dalam, dan tak bisa dipalsukan. Getaran emosionalmu. Emosi adalah bahasa primer dari medan kuantum. Mereka adalah frekuensi yang kamu pancarkan setiap saat, secara sadar maupun tidak. Ketika kamu merasa bahagia, damai, bersyukur, kamu memancarkan gelombang tinggi yang selaras dengan kenyataan yang penuh kelimpahan. Tapi ketika kamu diliputi ketakutan, marah, atau cemas, medanmu mengirimkan sinyal ketidakharmonisan. Dan semesta hanya bisa menjawab apa yang kamu kirimkan, bukan apa yang kamu pikirkan ingin terjadi. Kata-kata tanpa emosi hanyalah gema kosong di ruang hampa. Kamu bisa mengucapkan ribuan afirmasi setiap hari, tapi jika hatimu tetap diselimuti keraguan, sinyal itu akan lemah dan membingungkan. Sebaliknya, 1 detik rasa syukur yang sungguh-sungguh bisa menciptakan resonansi kuat yang menjangkau jauh ke dalam medan kehidupan. Inilah mengapa penting untuk mengenali dan menghormati emosimu. Mereka bukan musuh yang harus ditekan, tapi peta yang menuntunmu. Setiap perasaan adalah kompas, menunjukkan apakah kamu selaras atau menjauh dari kebenaran batinmu. Saat kamu mulai berbicara dalam bahasa semesta, yaitu melalui perasaan yang tulus dan terarah, kamu tak lagi sekadar berharap, kamu mulai berkomunikasi. Dan saat komunikasi itu terjadi dengan jujur dan konsisten, realitas pun mulai menjawab dengan keajaiban yang terasa sangat pribadi, seolah semesta sedang berkata, "Aku mendengarmu." Kita sering merasa bahwa hidup ini ditentukan oleh keputusan sadar yang kita buat, pilihan karier, kata-kata yang kita ucapkan, tujuan yang kita kejar.
Tapi kenyataannya, sekitar 90% dari tindakan, reaksi, dan bahkan cara kita memandang dunia digerakkan oleh sesuatu yang jauh lebih dalam dan tersembunyi, yaitu pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar adalah arsitek diam. Ia tak banyak bicara, tapi ia merancang realitas kita dari balik layar. Setiap luka masa kecil, setiap keyakinan yang diwariskan tanpa dipertanyakan, setiap pola yang terulang dalam hidupmu, semua berasal dari cetak biru energetik yang tersimpan di dalam sana. Dan yang lebih mengejutkan, bawah sadar ini tidak sekadar menyimpan ingatan. Ia memancarkan frekuensi. Ia adalah pemancar aktif yang mengirimkan sinyal ke medan kehidupan, menarik peristiwa yang selaras dengan programnya. Inilah mengapa kita sering merasa seperti terjebak dalam pola yang sama, hubungan yang menyakitkan, rasa takut yang tak jelas asalnya, kegagalan yang berulang. Itu bukan karena kita lemah atau tidak layak, tapi karena program bawah sadar kita berjalan otomatis, menciptakan realitas tanpa kita sadari. Kamu mungkin ingin cinta, tapi jika di bawah sadar kamu percaya bahwa kamu tak layak dicintai, medanmu akan memancarkan penolakan. Kamu mungkin ingin kelimpahan, tapi jika di dalam kamu merasa hidup ini kekurangan, maka itulah yang akan datang. Namun kabar baiknya, kesadaran adalah kunci. Saat kamu mulai menyelam ke dalam, menyadari pola-pola lama yang selama ini tak terlihat, kamu mulai mendapatkan kuasa untuk menulis ulang naskah hidupmu. Pikiran bawah sadar bukan musuh. Ia adalah sekutu yang menunggu untuk diarahkan ulang dengan cinta, kejujuran, dan keberanian untuk berubah. Sejak kecil, kita belajar tentang dunia saat pikiran kita masih seperti spons, menyerap tanpa filter, tanpa pertanyaan. Saat itulah sebagian besar program bawah sadar terbentuk. Dalam fase ini, gelombang otak kita berada dalam kondisi mirip hipnosis, membuat kita menerima pengalaman, kata-kata orang tua, dan kejadian sehari-hari sebagai kebenaran mutlak tentang siapa kita dan bagaimana dunia bekerja. Namun, seperti halnya komputer yang bisa di-update, pikiran kita pun bisa diprogram ulang. Otak adalah plastis, artinya ia bisa berubah. Dan perubahan itu dimulai ketika kita menyentuh inti dari program lama, lalu menggantinya dengan frekuensi yang baru, lebih selaras dengan siapa kita yang sebenarnya. Visualisasi, afirmasi, dan emosi bukan sekadar teknik positive thinking. Mereka adalah alat untuk menanam benih baru di ladang bawah sadar. Saat kamu membayangkan sesuatu dengan detail, merasa seolah itu sudah nyata, dan mengulangnya dengan emosi yang kuat, kamu mengirim pesan baru ke arsitek diam di dalam dirimu. Pesan yang berkata, ini kenyataan baru yang ingin aku bangun. Perubahan tidak selalu datang dengan dentuman besar. Kadang, ia muncul dalam bisikan halus, rasa tenang yang belum pernah ada, keyakinan kecil yang tiba-tiba tumbuh, atau keputusan baru yang terasa alami. Dan perlahan, realitas pun mulai menyesuaikan, karena ketika program dalammu berubah, dunia di luar tidak punya pilihan selain merespons. Menulis ulang nasib energetik bukanlah tentang menjadi orang baru. Ini tentang mengingat siapa kamu sebelum dunia mengajarkanmu untuk melupakan. Kamu bukan hasil dari masa lalumu. Kamu adalah kemungkinan hidup yang sedang menunggu untuk diaktifkan kembali. Banyak dari kita diajarkan untuk mengejar keinginan, mengejar cinta, kesuksesan, kedamaian, seolah semua itu ada di luar sana, menunggu untuk ditemukan. Namun dalam realitas energetik, kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan. Kamu menarik apa yang kamu jadi. Inilah prinsip alignment. Kamu adalah pemancar, bukan hanya penerima. Dan getaran yang kamu pancarkan melalui pikiran, emosi, postur tubuh, dan bahkan cara kamu bernapas menentukan realitas yang menanggapi. Jika kamu ingin mengalami kedamaian, kamu tak perlu menunggu dunia menjadi damai. Kamu perlu menjadi damai sekarang. Jika kamu ingin cinta, pancarkan cinta. Jika kamu ingin kelimpahan, rasakan kelimpahan itu dulu sebelum ada alasan logis untuk merasakannya. Alignment bukan pencitraan. Ia bukan pura-pura bahagia atau memaksa diri untuk berpikir positif. Alignment adalah sinkronisasi jujur antara keinginan terdalammu dan keadaan energetikmu saat ini.
Ketika tubuh, hati, dan pikiranmu selaras dengan frekuensi pengalaman yang kamu inginkan, kamu tak lagi mengejar, kamu menjadi magnet alami. Tubuh dan emosi adalah alat utama untuk masuk ke frekuensi ini. Gerakan tubuhmu seperti seseorang yang percaya diri. Bernapaslah seperti orang yang sudah bebas. Rasakan emosi seperti seseorang yang sudah dimenangkan oleh hidup. Bukan untuk berpura-pura, tapi untuk mengingatkan medanmu akan kebenaran yang lebih besar, bahwa kamu bukan menunggu realitas, kamu sedang menciptakannya dari dalam. Dan ketika kamu berada dalam alignment, dunia tak hanya berubah, dunia mulai menyesuaikan dirimu, karena kamu tak lagi bertanya, kapan ini datang, melainkan kamu mulai berkata, aku sudah menjadi itu, dan semesta pun menjawab, akhirnya kamu ingat. Di titik ini, kesadaran bukan lagi sekadar pemahaman intelektual, tapi pengalaman hidup. Untuk benar-benar mengubah realitas, kamu tidak hanya perlu mengetahui bahwa kamu adalah medan energi. Kamu perlu menjadi energi yang selaras dengan apa yang kamu inginkan. Dan inilah peran dari praktik energetik, mengubah pengetahuan menjadi getaran yang hidup dalam dirimu. Visualisasi bukanlah lamunan kosong. Ia adalah percobaan langsung dalam laboratorium kesadaran. Saat kamu membayangkan masa depan yang kamu rindukan, dengan detail, dengan emosi, dengan keyakinan, kamu sedang menciptakan medan frekuensi yang nyata. Semesta tidak menunggu peristiwa terjadi untuk merespons. Ia merespons sinyalmu saat ini. Namun visualisasi yang kuat selalu menyertakan satu unsur penting, rasa. Tanpa emosi, gambar hanya tinggal bayangan. Tapi ketika kamu merasa seolah-olah itu sudah terjadi, medan bawah sadarmu mulai mempercayainya. Keyakinan lama mulai luntur dan sinyal baru mulai menggema ke dalam dan keluar dirimu. Latihan seperti pernapasan sadar, gerakan intuitif, atau meditasi dengan fokus pada perasaan yang ingin kamu alami, semuanya adalah cara untuk menyatukan tubuh, pikiran, dan emosi ke dalam satu frekuensi. Kamu tidak sekadar berpikir tentang cinta, kamu memancarkan cinta. Kamu tidak lagi membayangkan kelimpahan, kamu menjadi kelimpahan. Dan setelah kamu merasakan dan memancarkan, datanglah tahap yang paling sering dilupakan, lepaskan. Jangan terikat pada kapan dan bagaimana, medanmu sudah bicara, dan semesta sudah mendengarkan. Saat kamu berhenti mengejar dan mulai percaya, kamu memberi ruang bagi kenyataan untuk mendekat, bukan sebagai kejutan, tapi sebagai cermin dari siapa kamu telah menjadi. Setelah semua latihan, pemahaman, dan transformasi frekuensi, ada satu langkah terakhir yang paling halus namun paling menentukan, melepas. Ini bukan tentang menyerah karena lelah, tapi tentang mempercayai karena kamu tahu medanmu sudah bekerja. Kamu tahu, dan itu cukup. Keinginan yang terlalu kuat seringkali memancarkan sinyal yang berlawanan bahwa kamu belum memilikinya. Semesta tidak mendengar kata-kata atau logika. Ia membaca getaran, dan getaran "aku butuh ini sekarang" seringkali diterjemahkan sebagai "aku kekurangan". Maka yang datang bukanlah pemenuhan, tapi pantulan dari kekosongan itu. Melepas bukan berarti berhenti peduli. Justru sebaliknya, itu adalah bentuk tertinggi dari kepedulian. Kamu peduli cukup dalam untuk menyatu sepenuhnya, lalu kamu percaya cukup dalam untuk tidak memaksa hasilnya. Kamu tahu bahwa medan sudah tertanam, seperti petani yang menanam benih dan tidak menggali tanah setiap jam untuk memastikan benih itu tumbuh. Percaya artinya kamu sudah hidup seolah-olah keinginanmu telah dikabulkan, dan kamu bersikap seperti seseorang yang yakin bahwa hidupnya selalu dituntun. Tidak lagi penuh tanda tanya, tapi penuh kehadiran. Tidak lagi mengejar kepastian, tapi menciptakan kedamaian dari dalam. Ketika kamu benar-benar percaya, kamu tidak perlu bukti dari luar untuk merasa utuh. Kamu menjadi bukti itu sendiri. Dan dalam keheninganmu, dunia bergerak. Dalam ketenanganmu, realitas menyesuaikan. Melepas adalah pintu masuk ke dimensi di mana keajaiban terasa biasa, dan jawaban datang bukan karena kamu mencarinya, tapi karena kamu akhirnya siap menerimanya.
Kini, ilusi keterpisahan mulai pudar. Kamu menyadari bahwa kamu bukan entitas yang terisolasi dalam dunia yang luas, melainkan bagian tak terpisahkan dari semesta yang sedang mengenal dirinya sendiri melalui pengalamanmu. Setiap pikiran, setiap emosi, dan setiap getaran yang kamu pancarkan adalah suara dalam simfoni besar kehidupan. Dari kedalaman bawah sadar hingga puncak kesadaran, dari getaran halus emosi hingga keyakinan kuat yang menuntun tindakanmu, semuanya membentuk medan hidup yang terus berdenyut. Medan ini bukan sekadar latar belakang pasif, ia adalah kekuatan kreatif yang tak henti mencipta realitas baru setiap saat. Kekuasaan sejati untuk mengubah hidupmu tidak terletak pada keadaan eksternal, tetapi ada di dalam dirimu. Ketika kamu mulai menguasai frekuensi internal, kamu membuka pintu menuju kemungkinan tak terbatas. Dunia luar pun mulai menyesuaikan diri, bukan sebagai penentu nasibmu, tapi sebagai cerminan dari siapa kamu sesungguhnya. Mengetahui ini bukan akhir perjalanan, tapi awal dari petualangan baru. Petualangan untuk terus menyelaraskan, memperdalam, dan mempercayai kekuatan medan hidup yang ada dalam dirimu. Kamu adalah medan energi hidup yang mencipta, dan semesta adalah cermin yang menunjukkan keajaiban dari getaranmu. Dalam setiap napas, dalam setiap detik yang berlalu, kamu sedang menulis kisah yang hanya bisa kamu tulis. Jadi, renungkanlah ini. Apa getaran yang ingin kamu pancarkan hari ini? Karena dari sana, segala sesuatu akan bermula. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.